Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang petani, salam sinergi, keberkah maribah. Ini saya Komarul dari Losari, Jawa Tengah, Kabupaten Brebes ya. Masih wilayah Lebak Kalisapi, cuman beda lokasi ya. Ini yang di sampingnya yang sering kebanjiran, yang dulu padinya tenggelam ya. Ini belum ditanamin karena satu kekurangan semayan benih ya. Ini baru aplikasi yang pertama eco farming, baru semprot ya. Ini bekasnya tadi pagi. Ini usia pas mau tanam itu kalau nggak salah 2 hari sebelum puasa ya, 2 hari menjelang puasa. Berarti sekarang udah dapat 6 hari, berarti kurang lebih 8 harian, 8-9 harian setelah tanam ya. Ini saya baru aplikasikan eco farming. Seharusnya itu sebelum penanaman, 5 hari sebelum tanam itu disemprot dulu. Kurang lebih yang segini tuh kurang lebih 3 tuban lah, 3 tuban untuk dasar. Tapi ini saya tidak memakai karena satu, memang kondisi kesibukannya ya yang kurang tepat. Kemarin terlalu sibuk, tidak sempat menyuplai sendiri. Nah, ini padi jenis apa ya kemarin tuh, kalau nggak salah padi 32 apa 33. Ini seperti ini padinya. Dan ini kacang udah 4 kali petik nih. 4 kali petik dari musim padi kemarin yang udah dipanen nih. Ini seperti ini. Udah ada yang kering, yang hijau, yang gedenya udah habis. Nah, jadi pada kering. Nah, ini muncul bunga baru, buah baru ya. Jadi dibilang panennya itu tidak sedikit, jadi melimpah. Biasanya kalau kacang hijau yang buat bubur ini, biasanya kalau pakai kimia 2 kali panen itu udah habis, udah kering batangnya juga. Ini masih malahan mampu ini lagi ya, berbuah lagi. Ini tuh tanahnya sebetulnya itu tanah kekeringan ya, kekurangan air. Jadi pengairannya itu kurang diatur sama pengurusnya. Jadi sedapatnya kita pompa sama turun hujan. Ini berarti sekitar 8-9 harian ya, umur 8-9 harian. Saya tadi pagi menyemprotkannya itu, mengaplikasikan eco farmingnya dalam satu tangki itu memakai 100 mili untuk per tangki isi 16 liter. Kenapa memakai dosisnya 100 mili per tangki? Karena ini tidak olah lahan, tidak olah tanah. Sebelum tanam itu tidak disemprot ya. Nah, dan yang kedua, ini mau pakai full eco farming, tidak memakai pupuk kimia sama sekali dan insektisida kimia ataupun sejenis obat kimia lah. Mungkin saya tidak akan memakai. Nanti kalau memang ada hama, mungkin saya atasi pakai insek hayati ya, insek atau penyubur lainnya. Saya nanti racik sendiri. Nah, ini perbedaan dengan pupuk kimia. Ini yang kimia hijaunya itu hijau gelap.
Dan kalau punya saya ini yang belum dipupuk ketemunya ya, karena ini baru pemula, karena ini baru pertama, penyemprotan pertama, jadi masih merah, masih kuning, tidak kelihatan hijau gelap ini. Tapi saya tidak khawatir, karena yang namanya organik itu tidak langsung hijau, dia tapi tetap seperti itu, kuning tapi sehat dia. Nanti pas panen kita lihat gimana perbedaannya pupuk kimia sama organik. Ini organik pengen bagus itu harusnya kalau mau pakai organik, full organik, obatnya itu cukup pakai pupuk eco farming. Nanti kalau mau dikasih kohe boleh, dikasih pupuk kandang boleh, terus pupuk organik yang dari toko obat itu juga boleh. Yang kalau nggak salah yang satu kantong itu kisaran 20-25 ribu, itu boleh. Tanah segini, ini tanahnya mah satu bau ya, atau 500 meter persegi. Cuman saya tidak ditanam semua ini paling sekitaran tanah setengah lah, setengah berarti 250 meter persegian yang ditanamin padi. Sisanya nanti ya begitulah, ada pisang ya, ada pisang. Nanti yang di sana yang dipetakan kecil itu niatnya mau saya tanam semangka, kalau memang waktunya ada senggang baru diolah dulu ya. Untuk pisang mungkin ada ya, saya hasil dari penyemprotan eco farming pas yang kemarin, pas tanam padi yang kemarin itu saya semprot juga beberapa pisang, tapi tidak difokuskan atau ditujukan secara langsung kepada pisang. Ini hanya sekedar iseng-iseng aja, tapi hasilnya memang ada, alhamdulillah. Kita coba lihat pisangnya ya, sebelah sana. Nah ini sahabat, ini pisangnya ya. Ini pisangnya yang biasa dibuat crispy katanya. Namanya saya lupa nih, jenis apa. Ini hanya biasanya itu nggak sampai segini ya, paling beberapa ini aja. Nih biasanya umumnya itu segini nih, biasanya segini. Ini kemarin pas ada bunganya itu saya nggak aplikasikan, karena memang buat percontohan ya, mau dibandingkan. Nah ini yang pakai baru disemprot kemarin, yang pas itu ya, barengan sama ini nih. Ini saya cuman disemprot di buahnya saja, di buahnya, tidak disemprot di sekeliling ini batangnya pohon pisang ini. Sekelilingnya saya tidak semprot, harusnya di sekelilingnya juga, di tanah sekelilingnya pohon ini pisang harusnya disemprot juga supaya maksimal lebih bagus lagi. Nah ini tidak disemprot, mungkin nanti ini saya semprot lagi. Bagusnya penyemprotan pemupukan eco farming itu kalau pagi, dari pagi sampai jam 10-an ya, harusnya sudah, jangan aplikasikan lagi, sayang sudah panas. Terus juga sorenya itu dimulai dari pukul 3 sore atau habis itu azan asar ya,
salat asar dulu baru mulai nyemprot. Nah ini untuk kembali lagi ke padi saya, ini belum saya semprot ya karena udah terlalu panas. Ini kenapa pada pecah tanahnya? Ini memang wilayah sini tuh sawah saya ini memang biasanya seperti ini karena ini kekurangan air, susah dapat airnya. Walaupun musim penghujan pasti pada pecah. Nah ini setelah pakai pupuk organik eco farming yang kemarin, ini ada perubahannya. Walaupun pada pecah, ini diinjak tetap ambles, nggak keras. Satu, dua, 3 petak lagi saya ini belum disemprot ya, karena udah terlanjur panas. Ini pindahan dari lahan yang di ujung sana ya. Ini punya Babeh Midun, petani nekat tuh. Ini hasilnya ya, pokoknya nanti akan saya kasih tahu lagi aplikasinya. Ini pas pisang ini disemprot itu memakai dosis 50 mili per tangki nih, karena kemarin itu musim padi yang kemarin ya, ini yang belum tanam lagi ini, sengaja mau disolok buat bedengan. Itu memakai 50. Nah sekarang dosisnya saya tambahin, mau pakai 100 dulu untuk pertama kali olah lahan. Ibaratnya bukan olah lahan ini ya, pengaplikasian pertama. Cuman di jenjang waktunya yang harusnya 2 minggu atau 14 hari, saya ajuin jadi 8-9 hari, paling lambat 10 hari saya akan aplikasikan 10 hari sekali, itu paling lambat. Ini aplikasi pertama besok, 10 hari yang akan datang, berarti sekarang tanggal 18, berarti nanti tanggal 28 akan saya aplikasikan lagi, tanggal 28 April ya. Tanggal 28 April nanti akan saya aplikasikan lagi untuk yang kedua. Mungkin dosisnya akan saya samakan dulu, memakai 100 mili per tangki. Yang ketiga, keempat, dan kelimanya mungkin nanti saya akan kurangin dosisnya, memakai 50 mili saja, karena itu udah mendekati pemanenan ya. Kalau ini masa muda itu butuh pertumbuhan cepat untuk memperbanyak anakan. Yang kedua nanti untuk memperbagus, intinya memberikan kualitas pas lagi bunting. Nanti yang ketiga itu otomatis ketemunya pas lagi bunting saya semprot lagi. Ini untuk memberikan malai supaya lebih panjang, makanya saya kasih 100 lagi nanti pas di semprotan yang kedua, ketiga itu akan kasih dosis 100 lagi. Mungkin di keempat kelimanya cukup 50 mili saja, karena itu untuk menguningkan dan pembobotan. Tapi untuk memberikan pembobotan pada buah, mungkin dari pas semprotan yang kedua ketiga itu cukup lah, karena jaraknya organik itu bertahap ya, tidak langsung kelihatan berbobot. Dan yang saya alamin untuk memakai pupuk kimia kemarin, yang kekurangan eco farming ya, dibilang tidak cukup lah untuk mengcover lahan seluas ini. Itu hasilnya seimbang dengan penghasilan dari pupuk kimia yang biasanya sampai tekor. Intinya pengeluaran itu lebih banyak, biaya lebih mahal. Pas kemarin pakai eco farming biayanya lebih murah, terus cara mendapatkannya mudah. Yang ketiga lagi, membawanya tidak berat, tidak susah ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.
Salam sinergi, gue berkah noribah. Assalamualaikum.